adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi nih bersama Kak Dita di hari Minggu yang indah ini di ibadah sekolah Minggu online Solideo. Nah, adik-adik, apakah hari ini sedang merasa bahagia, sukacita, penuh semangat? Pastinya. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah Minggu online pada hari ini, mari kita bersama-sama kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah menjaga kami Tuhan dalam tidur kami Tuhan tadi malam Tuhan, sehingga kami dapat bangun Tuhan dengan tenaga dan semangat yang baru. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu akan mengikuti ibadah sekolah Minggu online pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan dalam kami mengikuti ibadah dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami selalu. Haleluya, amin. Nah, untuk lebih semangat kita mengawali ibadah online hari ini, yuk kita sama-sama menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Oke? Musik. Tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, gimana hari ini? Sudah rasa semangatnya? Nah, Kak Dita mau tanya nih, apakah hari ini ada yang sukacita? Hah? Apakah hari ini ada yang senang kalau ini hari Tuhan? Atau apakah ya ada yang senang kalau hari ini hari Minggu karena hari Minggu hari libur? Pasti semuanya senang kan karena hari libur. Ya. Nah, atau apakah ada senang karena kita adalah anaknya Tuhan? Nah, untuk itu karena kita sama-sama sukacita, sama-sama bahagia, senang, yuk kita salurkan kebahagiaan kita dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya Ya, supaya Tuhan juga tahu, supaya Tuhan juga merasakan kalau kita juga bahagia, kita juga sukacita di hari ini, di harinya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Mari kita nyanyikan yuk. 1, 2, 3, musik. Semakin
Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus, Tuhan, sekarang kami, Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami, Tuhan, dalam kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Sehingga Tuhan, segala firman-Mu selalu kami ingat dan juga kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam mendengarkan firman Tuhan, kita harus dengan sikap yang baik ya dan tenang. Kita selalu harus ingat firman yang kita dapat tadi, dan juga jangan lupa kita terapkan atau kita lakukan di kehidupan kita ya. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat jumpa lagi adik-adik dalam minggu ini. Walaupun kita masih ibadah online, kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita harus persiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan juga Alkitab kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami, urapi kami satu persatu, sehingga kami mampu dan bisa untuk menerima dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita bisa baca firman Tuhan pada hari ini dari Lukas 4 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-30. Ini panjang ya adik-adik. Adik-adik nanti membaca dengan ayah bunda ataupun dengan siapa saja yang bisa menemani adik-adik. Nah, dalam perikop ini adalah Yesus ditolak di Nazaret. Tetapi pada saat ini kita akan kasih tema tetap tenang. Coba kita baca di ayat yang ke-30 yang demikian bunyinya. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, di perikop ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus setelah melakukan mujizat-mujizat kemudian dia kembali ke Nazaret. Di manakah Nazaret itu? Nah, Nazaret itu adalah di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya dari Nazaret. Dan biasanya pada hari Sabat adalah semua orang berkumpul di tempat ibadat atau sinagoge. Saat itu Tuhan Yesus membacakan Alkitab, yaitu dari Yesaya, yang natsnya berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu bisa kita baca di Lukas 4 ayat yang ke-18 dan 19. Nah,
Dari bacaan itu orang-orang heran adik-adik pada saat itu. Kok seperti itu? Nah, padahal harapannya Tuhan Yesus, orang-orang setelah mendengarkan firman Tuhan, dia percaya bahwa dialah atau Tuhan itu yang menjadikan Mesias, menjadikan juru selamat, menebus dosa manusia. Tetapi orang-orang di situ sangsi, benarkah ini Yesus atau benarkah ini Mesias yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya? Kok dia membacanya seperti itu, gitu kan? Nah, setelah Tuhan Yesus membaca firman Tuhan, kemudian dia duduk sama-sama dengan orang-orang di situ. Dan orang-orang di situ, itu kan anak Yusuf. Kok dia seperti itu, begitu kan? Kemudian apa adik-adik? Orang-orang di situ berbisik-bisik, suruh aja dia pergi. Kok dia mengatakan Mesias? Suruh aja membuat mujizat di situ juga. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik apa yang dikatakan oleh orang-orang di situ. Dan pada saat itu juga Tuhan Yesus, setelah dia menjelaskan isi firman Tuhan, kemudian dia pergi melanjutkan perjalanannya untuk melayani, untuk pelayanannya, untuk memberitakan kabar kesukaan bagi siapa saja, bagi orang-orang miskin, orang yang menderita, orang-orang yang perlu pembebasan, baik pembebasan jasmani, pembebasan rohani. Nah, itu adik-adik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia akan dihardik, dia tidak dipercaya, tetapi Tuhan Yesus tetap tenang. Tuhan Yesus tetap menjalankan tugas-tugasnya, yaitu tetap melayani, menjelaskan apa arti firman Tuhan bagi orang-orang dengan sabar. Kemudian setelah dia menjelaskan apa makna itu, dia tidak perlu dihardik, dia tidak perlu dihalau, tetapi dengan sendirinya Tuhan Yesus pergi. Nah, apa yang bisa kita petik dari pelajaran atau dari firman Tuhan pada hari ini? Anak-anak atau adik-adikku semuanya, pernahkah kita berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan besok mau ujian, besok mau ulangan, beri Tuhan nilai yang bagus. Nah kenyataannya apa? Nilainya hanya pas-pasan. Loh, kok aku sudah berdoa loh, aku sudah minta pada Tuhan loh, tapi kok nilaiku tetap gak bagus ya, masih bagusan kamu. Kamu dapat 8, kok aku cuma dapat 7. Nah, maka adik-adik bukan hanya berdoa tok, tetapi juga apa? Juga menjalankan. Kalau kita hanya berdoa tapi kita tidak pernah belajar, ya nilainya kita tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kita juga harus belajar. Setelah itu kita tetap meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa dan mampu untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, kalau kita sudah berdoa pada Tuhan, kita minta petunjuk pada Tuhan, kita minta kemampuan pada Tuhan, dan kita minta kebijakan pada Tuhan, hikmat pada Tuhan. Akhirnya kita nanti menjadi orang yang bijak, orang yang tenang
senang melakukan sesuatu, tidak emosian dan juga tidak iri kepada sesama. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus senantiasa bertaut kepada Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus tetap minta pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang melakukan sesuatu. Kita menjadi orang yang berhikmat. Kita menjadi orang yang mempunyai kebijaksanaan atau menjadi orang yang bijak. Ya, seperti sudah kita teladani Yesus, walaupun tidak diterima di Nazaret, di tempatnya di mana Tuhan Yesus lahir dan dibesarkan, Tuhan tidak marah. Justru Tuhan memberikan penjelasan siapa Mesias, bagaimana harus melayani kepada sesama, tidak memandang di mana Tuhan Yesus akan melayani. Begitu pula kita anak-anak juga tidak memandang di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita senantiasa perlihatkan. Kita murid-murid Tuhan Yesus, kita menjadi teladan bagi sesama. Itulah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, apapun kondisinya, apapun keadaan kita tetap tenang untuk menjalaninya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu akan termeterai dalam hati kami, dan kami mampu untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami berserah kepadamu, dan kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa hebat kan? Pastinya. Nah, sudah tidak terasa nih kita mau berpisah di ibadah online hari ini. Tapi jangan sedih, jangan khawatir, karena kita akan bertemu lagi minggu depan di ibadah online setelah minggu selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri ibadah setelah minggu hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menjaga kami, Engkau telah menyertai kami Tuhan dalam kami melaksanakan, dalam kami mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau juga memberikan firman yang begitu indah pada kami, hingga kami dapat mengingat firman-Mu, dan kami juga akan melaksanakan segala firman-Mu di kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami juga akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga menyertai kami selalu, memberkati kami selalu Tuhan Yesus. Jagalah kami selalu Tuhan Yesus, lindungilah kami, berikanlah kami kesehatan selalu Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah hari ini, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah
Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat melakukan aktivitas yang lain. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Sampai jumpa minggu depan. Ingat selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa ya, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke? Tuhan memberkati. Dadah.